hal-hal lain yang juga berharga selain uang. Jadi sebenarnya kita ngomongin uang bukan hanya bicara nominalnya, tapi ada kita bicara soal value-nya, gitu kan. Value dari uang itu atau value dari saya sendiri atau value dari kehidupan yang saya inginkan tuh seperti apa. Nah, itu tuh akan berbeda relatif nih value setiap orang gitu kan. Dan bukan cuma setiap orang berbeda, tapi bahkan value-value saya ketika saya masih muda, ketika saya sudah dewasa, bahkan ketika saya tua nanti bisa jadi value saya juga bergeser gitu. Jadi artinya kesadaran itu yang untuk memahami bahwa oh segala perubahan, segala yang terjadi dalam hidup ini kan suatu pembelajaran ya. Nah, artinya mungkin the way saya menyikapi uang, memandang uang juga bisa jadi akan berubah sepanjang jalan. Nah, itu yang harus kita pahami bersama sih sebenarnya gitu. Kebetulan saya memang seorang financial planner ya, perencana keuangan, tapi memang background saya ya background keuangan, akuntansi, tapi belum tentu orang akuntan itu juga bisa ngatur uang pribadi gitu ya sebenarnya gitu. Dan kalau dikait-kaitkan dengan mindfulness mungkin awal mulanya karena saya juga sama nih kayak Samara juga suka yoga dulu zaman beberapa belas tahun yang lalu gitu ya gitu. Terus abis itu ya sama belajar meditasi dan akhirnya memang hidup berkesadaran itu menjadi suatu apa ya, udah jadi kebiasaan juga walaupun mungkin habit saya nggak yang mindful banget, tapi at least kita tahu gitu ya batasan-batasan diri di mana misalnya ketika kita mulai merasa ada kayak sesuatu yang berubah, perasaan gak enak, itu tuh kita bisa merasakan. Nah, dan utamanya kalau kita bisa menjalankan hidup dengan mindful, tentunya itu juga berpengaruh ke banyak aspek kehidupan yang lain gitu ya. Banyak orang memang pertama orang masuk ke mindfulness lebih ke masalah kesehatan fisik, kesehatan mental. Tapi kalau kita bicara sehat itu nggak cuma yang fisikal aja gitu ya, tapi juga kesehatan itu ditunjang oleh hal-hal lainnya juga gitu kayak misalnya dari sisi emosional dia bagaimana, intelektual dia gimana, environmental lingkungannya juga seperti apa, dan juga termasuk finansialnya. Jadi emang kalau kita belajar keuangan itu sangat teknis gitu, tapi bagaimana mengaplikasikannya dalam hidup itu yang perlu diterapkan secara mindful karena itu efeknya ke banyak aspek kehidupan lainnya dan memang ternyata semua itu saling berkaitan gitu. Jadi emang kita harus paham dulu kaitan-kaitannya itu kepada diri kita sendiri seperti apa sehingga dampaknya termasuk dampak keuangannya nanti seperti apa. Begitu Samara kira-kira. Iya. Terima kasih Mbak Meta udah sharing dan rasanya pengen yoga bareng ya nanti kalau misalkan udah aman atau gimana caranya kayaknya seru banget. Siap-siap. Tapi Gitu. aku bersyukur banget Mbak Meta bisa jadi sharing menggabungkan dari aspek-aspek ini dia bukan hal yang terisolasi tapi ada keterkaitannya di pihak kesadaran ya. Nah, Betul, kalau betul. misalkan kita mau lebih sadar, kenapa kita harus lebih sadar terhadap keuangan kita Mbak Meta? Kenapa? Karena kembali lagi uang itu sebenarnya sesuatu yang sangat material, ya kan? Sesuatu yang sangat praktikal juga gitu. Karena kembali lagi suka tidak suka ya sistem hidup kita itu berjalan dengan uang di mana uang sebagai alat tukar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi apapun hal yang kita lakukan, apapun keputusan yang kita buat, itu pasti ada dampak keuangannya gitu ya. Jadi kan simple aja mau keputusan apa ya, bosen nih pingin jalan keluar, itu pasti nanti ada, oh ya kalau keluar ada uang transportnya, ada uang jajannya, segala macam tuh ada. Keputusan mau sekolah gitu kan, ada biayanya juga. Keputusan mau menikah gitu, ada biayanya juga, walaupun mungkin tujuannya bukan untuk itu ya, tujuannya lebih ke tujuan manusia yang lebih mulia gitu ya. Tetapi segala sesuatu tuh akhirnya bisa terukur. Tapi juga bukan berarti karena material bisa diukur, terus yang dihitung itu terus gitu ya. Lama-lama punya uang banyak belum tentu juga happy gitu kan. Punya uang banyak belum tentu hidupnya seimbang gitu. Jadi memang itu sangat penting dilakukan dengan berkesadaran karena kembali lagi uang itu hanyalah suatu alat untuk memenuhi tujuan kita. Tapi kalau kita malah kebalik, malah uang itu sebagai tujuan, nah itu yang bisa apa ya? Ya harus dicari gitu, pasnya ada di mana gitu kan, seperti itu. Gitu. Iya.
Wah, Mbak, aku bersyukur banget hari ini bisa ngobrol karena itu sebuah pembelajaran hidup juga ya untuk memahami gunanya uang sebagai alat tukar ya, yang mungkin Mhm. aku sering dengar dan mungkin dari pengalaman pribadi juga ya, kayak suka ngerasa stres, apa sampai susah tidur atau sampai Mhm. khawatir gitu dalam Mhm. masalah keuangan. Jadi memang ada benang merahnya bersama dengan Ya. kualitas mental, fisik kita juga gitu. Dan Mhm. itu kalau gitu mungkin udah jatuhnya uang mengatur kita ya, bukan kita yang mengatur uang. Gitu ya Mbak Mhm, Meta betul ya? betul, heeh. Mm-mm. Gitu. Banyak orang katanya stres karena uang gitu, tapi stresnya kenapa? Kebanyakan orang Mm-mm. stres mungkin karena kekurangan uang, nggak ada orang stres kebanyakan uang gitu kan ya. Jadi Mm-mm. jadi artinya ketika kita bilang kurang, itu kurangnya dari sisi yang mana? Nah, itu kita juga harus bisa melihatnya dengan kacamata yang objektif ya. Artinya eh, kembali lagi sifat dasar manusia adalah memang tidak cepat puas, tidak pernah puas bahkan gitu ya. Tapi artinya ada eh, hal-hal lain yang juga berharga selain uang. Jadi sebenarnya kita ngomongin uang bukan hanya bicara nominalnya, tapi ada kita bicara soal value-nya, gitu kan? Value dari uang itu atau value dari saya sendiri atau value dari kehidupan yang saya inginkan tuh seperti apa. Nah, itu tuh akan berbeda relatif nih value setiap orang gitu kan. Dan bukan cuma setiap orang berbeda, tapi bahkan value-value saya ketika saya masih muda, ketika saya sudah dewasa, bahkan ketika saya tua nanti bisa jadi value saya juga bergeser gitu. Jadi artinya kesadaran itu yang untuk memahami bahwa oh segala perubahan, segala yang terjadi dalam hidup ini kan sesuatu suatu pembelajaran ya. Nah, artinya mungkin the way saya menyikapi uang, memandang uang juga bisa jadi akan berubah sepanjang jalan. Nah, itu yang harus kita pahami bersama sih sebenarnya gitu. Oke, iya benar ya. Jadi kalau misalkan kita juga ada mungkin responsibilitasnya berubah, value-nya juga berubah gitu ya, Mm-mm. seiring dengan waktu dan dengan hidup gitu. Tapi mungkin Mm-mm. kalau kita mau bawa lagi to the present moment ya, Mm-mm. Mbak Meta, bagaimana kita mau mulai memahami sebenarnya relationship kita dengan uang itu bagaimana? Paling penting adalah belajar untuk memahami relationship saya dengan diri saya sendiri gitu kan. Makanya judulnya kan di depan me, myself and money. Artinya ya me-nya dulu kita paham, myself-nya itu juga artinya yang berkaitan sama diri kita itu apa gitu kan. Baru kita bisa ngelihat dampaknya tadi terhadap uang gitu ya. Nah, kembali lagi sebenarnya kalau aku lihat uang itu kan sesuatu yang sifatnya netral ya sebenarnya Hmm, uang. Jadi ya. uang atau dompet itu sesuatu yang sifatnya netral. Tetapi dia menjadi ini apa menjadi berharga karena bagaimana kita melihat uang itu gitu. Ketika saya melihat uang itu sebagai sumber uh, kedamaian saya, kesejahteraan saya gitu. Mungkin saya ketika ngeliat uang, oh saya pingin uang gitu kan. Tapi ketika saya ngeliat uang, aduh uang ini halal nggak ya? Mungkin uang ini dapat dari mana? Uang ini sebenarnya memang gimana? Ketika kita melihat itu, kita melihat uang jadi sesuatu yang menakutkan gitu. Jadi akhirnya kembali lagi kita ngelihat dulu juga bagaimana kita melihat diri kita apa ngelihat uang itu seperti apa. Nah, itu juga akan terbangun dari bagaimana kita melihat diri kita sendiri gitu ya. Kalau kita melihat diri kita sebagai seseorang yang saya ini loh, saya tuh selalu ingin maju. Saya tuh punya banyak potensi. Saya percaya kalau saya belajar, saya akan bisa mencapai segala sesuatu yang saya inginkan. Otomatis the way kita menyikapi uang juga seperti itu. Uang ini sebagai alat bisa jadi modal saya nih. Uang ini kalau saya pakai buat sekolah, saya bisa tambah pinter, bisa begini. Atau uang ini saya pakai buat modal usaha, bisa saya putar, saya menghasilkan sesuatu gitu. Jadi artinya bagaimana kita melihat uang itu tergantung bagaimana kita melihat diri kita sendiri gitu ya. Kalau kita melihat diri kita sebagai ya nggak tahu ya mungkin, aduh saya ini orang paling malang sedunia gitu ya. Saya tuh setiap kali melakukan segala sesuatu gagal. Mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa. Akhirnya kita ngeliat uang juga pingin dia punya uang, tapi kok uangnya nggak datang-datang ke saya ya? Karena kembali lagi bagaimana kita sendiri memandang diri kita. Jadi itu semua dimulai dari mindsetnya dulu juga gitu ya. Gitu. Oke. Jadi itu menarik banget, Mbak. Jadi kalau misalkan bisa aku rangkum atau petik,
Jadi apakah relationship kita dengan uang tuh artinya bisa dilihat sebagai mirror gitu ya, kaca ternyata sama relationship kita sama diri sendiri. Gitu ya, Betul. Mbak? Seperti itu Wow. juga. Pernah Wah, menarik kebayang nggak tuh banget nih. sama Ratu? Langsung kebayang tadi kayak mungkin pernah juga aku merasakan Mm, yang aduh takut ya buat ngeluarin uang gitu. Rasanya ada scarcity mindset gitu, rasanya serba mm, mm, kekurangan. Tapi mm, ternyata karena aku juga waktu itu masih dalam scarcity mindset. Tapi kalau misalkan ngerasa oh uang itu adalah investasi buat mm, edukasi, percaya sama diri sendiri yang tadi Mbak Meta mm, juga sharing di awal. mm. Jadinya melihat uang ya sebagai alat tukar gitu, semakin netral. Jadi mungkin Betul, salah satu hal yang bikin stres tuh kalau cara melihat uangnya gitu ya Mbak ya. betul. Menjadi boleh Jadi silakan tadi, Mbak. tadi Samara udah oke tuh bilang bahwa itu kan berarti ada scarcity mindset gitu ya. Artinya kita lihat di sisi sebaliknya itu ada growth mindset kan. Jadi tinggal kita sendiri melihat, oh saya ingin berkembang. Berarti kalau kita ngeliat uang pasti juga melihat nih uang ini nggak bisa, jangan didiemin aja nih, uang ini bisa berkembang juga gitu. Jadi kalau once kita udah punya mindset yang tepat, artinya kita dengan segala sesuatu bukan cuma sama uang juga seperti itu. Dalam relationship juga gitu. Oh saya nggak pingin hubungan saya begini-begini aja. Atau saya pingin punya lebih banyak teman. Saya pingin punya network yang lebih luas. Jadi itu akan otomatis apa ya terimplementasikan juga di aspek-aspek kehidupan yang lain begitu. Belanja diskon 11-11 ini ya, angka angka double ini Uh, yang uh, biasa buat bikin-bikin kayak aduh pengen belanja karena banyak diskon. Kalau dari Mbak Meta gimana? ya ini fenomena tanggal Mm-mm. kembar gitu ya. Itu kan Tanggal kayak kembar. Mm-mm. ini nih sebenarnya kan sesuatu yang ya apa ya bisa dibilang adalah marketing konsep juga gitu kan bahwa memang ketika orang ini uh, orang itu keinginan keinginan manusia itu kan uh, bisa dipancing gitu ya bisa bisa ini dari sesuatu yang sifatnya eksternal kayak tadi kan bahwa oh kita ketika kita lagi jalan lewatin restoran baunya enak banget yang tadinya nggak lapar kerasa lapar itu artinya kita tuh sense kita dibangun dari hal-hal yang ada di luar gitu kan. Nah tapi kadang-kadang uh, kita kan nggak selalu di luar. Kadang-kadang pikiran kita aja tuh bisa kemana-mana gitu kan ya. Nah jadi yang namanya si tanggal kembar ini tuh dia udah menjadi suatu trik juga bahwa oh ini adalah saat saat yang baik gitu buat belanja. Jadi akan ada dikasih kesempatan yang baik juga di mana mungkin ada diskon atau ada promo-promo lainnya yang bisa apa namanya ya otomatis jadi di satu sisi mungkin valuable. Tapi pasalnya ketika kita bilang valuable itu apakah itu sesuai dengan kebutuhan kita gitu kan ya. Artinya kalau menurutku belanja dengan diskon itu nggak apa-apa. Justru kan namanya kita juga harus bukan berhemat aja, tapi juga kita melihat bahwa kalau kita bisa mendapatkan sesuatu dengan harga yang lebih murah atau dengan harga yang sama tapi bisa dapat lebihan banyak gitu kan, itu adalah value yang lebih gitu ya. Jadi sebenarnya is okay juga kalau kita belanja ketika ada diskon. Tapi jangan ketika kita tahu, oh ada diskon nih, lucu juga ya. Padahal baru kemarin beli juga ya, tapi sekarang udah diskon lagi gitu kan. Nah artinya itu Mm-mm. sesuatu yang kita kita tuh ketertarikannya karena ada dari luar tadi, bukan karena dari dalam diri kita sendiri gitu yang mengatakan bahwa oh ini memang saya butuh gitu ya, ini memang kebetulan saya perlukan. Jadi sebenarnya kalau kita mau menyikapinya untuk diskon-diskon itu ya, ya artinya kita bisa tahu nih, oh sekarang 11-11 bener nih ini ada diskon, tapi sekarang belum belum perlu-perlu amat ya, atau jangan-jangan duitnya belum masuk juga gitu ya. Tapi tenang, berarti mungkin bulan depan ada juga tuh 12-12. Jadi artinya kita bisa atur juga nih kapan kita belanja gitu kan. Seperti Mm-mm. itu. Jadi kembali lagi belanja dengan diskon itu boleh, tetapi kembali lagi itu pertama disesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri dan kedua ya dengan kemampuan. Artinya tadi kalau mampunya misalnya cuma beli sekian, tapi ketika oh belanja dikit lagi dapat diskon lebih banyak. Dikit laginya itu ternyata sebenarnya membuat saya jadi terpaksa puasa berapa hari gitu kan. Ya jadi jangan gitu ya, seperti itu sih sebenarnya. Atau juga sekarang ini yang perlu disikapi juga bukan sekadar sale ya, diskon-diskon 11-11, tapi justru sekarang ini banyak sekali inovasi-inovasi dari dunia keuangan yang memudahkan pembayaran, ya kan? Jadi kan Ya. kalau zaman dulu emang kita belanja kalau ada uangnya gitu kan. Tapi lama-lama kita sekarang habis itu belanja dulu pakai pakai kartu. Jadi duitnya tetap di bank tapi pakai kartu, at least kartunya yang digesek, uangnya yang di bank yang yang terkurang, terdebit gitu.
Tapi sekarang Mm-mm. bahkan udah lebih mudah lagi, mungkin ada apa, pay later, ada pinjol, segala macam yang ketika kita belanja, wah menarik nih diskonnya, tapi belum punya uang, oh bisa pakai pay later. Nah itu yang sebenarnya harus kita sikapi juga, bukan cuma sekadar apakah itu butuh dan mampu, tapi kembali lagi apakah itu juga sesuai tadi dengan apa ya, sesuai dengan kemampuan kita tadi gitu ya, dan bahwa kemudahan itu bukan berarti menunjang kemampuan gitu ya. Seperti itu sih. Hmm, oke, iya, iya. Jadi kita ngecekin sendiri diri dulu. Ini saya butuh nggak? Saya mampu Mm-mm. nggak? Terus kalau udah namanya muda, belum berarti mampu gitu ya. Jadi kita Iya. mungkin lihat mundur dulu gitu kali ya di touching ya Mbak. Mm-mm. Mm-mm. Memikir ulang, mungkin berjeda, stop and kalau kata Mm. mindful Mm-mm. act gitu ya. Stop and breathe dulu, baru think apakah Mm-mm. ini benar-benar dibutuhkan atau enggak. Ya gitu ya Mbak ya. Benar, jadi benar banget tuh Heeh. caranya adalah bagaimana cara menyikapi belanja diskon atau cara menyikapi belanja apapun ya. Sebenarnya itu penting banget untuk selalu ngambil jeda waktu tadi ya. Stop and gitu kan kalau kata hashtagnya mindful act gitu ya. Mm-mm. Artinya kita itu biasakan untuk benar-benar ketika ada hasrat gitu yang muncul, oh saya pingin gitu ya, kayak tadi kan begitu lewat, oh baunya enak banget nih, kayaknya kok saya pingin ya, tapi ini saya beneran lapar atau saya cuma indera saya yang lagi bekerja gitu kan. Nah jadi dengan kita sebenarnya ambil waktu dulu, ambil sikap dulu, apakah itu keinginan itu masih ada atau tidak gitu ya. Misalnya tiba-tiba, oh ya udah deh muter dulu deh sekali lagi, kalau masih pengen berarti masih pengen, atau bahkan kadang-kadang oh saya pikirin dulu deh ya, mungkin semalam, mungkin besok baru saya balik lagi untuk beli gitu. Atau kebanyakan kan yang sekarang terjadi adalah orang apa, sebelum tidur browsing-browsing gitu kan ya, terus ternyata Ya. browsing-browsing e-commerce tuh kok lucu-lucu, itu bahaya banget tuh, itu waktu yang sangat berbahaya gitu. Kalau emang pingin masukin keranjang, tapi jangan check out dulu gitu ya. Jadi kalau Oh sekarang iya. menyikapi 11-11, dari sekarang boleh ngintip, masukin keranjang, nanti begitu 11-11 coba dilihat, masih butuh nggak sih ini saya gitu kan. Terus ternyata diskonnya nggak worth it amat, ya mungkin nggak usah gitu. Jadi artinya kita menyikapinya dengan ya udah, coba keinginan saya kita taruh dulu nih di keranjang, tapi coba kita diem, besok pagi bangun lagi masih butuh nggak ya gitu kan, seperti itu. Jadi ambil waktu dulu untuk meresapi lagi apakah memang itu keinginan itu emang benar-benar kebutuhan atau hanya sekadar ingin aja gitu. Mm-mm. Wah, luar biasa. Mm. Terima kasih, bermanfaat banget Mbak Meta. Ini saran yang mau aku mulai terapin kalau buat aku. Jadi mungkin hashtag stop and wait. Tunggu dulu gitu ya. Mungkin taruh keranjang, nunggu beberapa hari dibawa tidur dulu. Apa masih butuh atau enggak. Ya, terima kasih Mbak Meta. Aku boleh. Bayar itu yang tadi, bahwa kita ketika kita muncul suatu keinginan, muncul suatu hasrat, muncul suatu nafsu gitu ya, itu kalau kita tidak bisa mengendalikannya, ya itu kayak kita harus langsung dipenuhi. Nah sementara itu ini sesuatu yang memang harus dikontrol sih ya, yang namanya tadi hasrat atau nafsu itu, karena kembali lagi uh, kalau itu tidak ditunjang dengan yang benar, dengan cara yang benar, atau itu bisa jadi membahayakan. Kalau impulsif buyer tapi memang punya uangnya, dia nggak masalah, dia bisa bayar walaupun belum tentu barangnya itu benar-benar yang dia butuhkan atau barang yang bermanfaat gitu ya, gitu. Tapi ketika dia masih punya impulsif buyer itu, tetapi itu ternyata kali ini dia nggak punya uangnya, terus bagaimana gitu kan. Makanya banyak ada muncul yang penyakit-penyakit, seperti ada orang yang akhirnya dia mengutil gitu kan, apa, mencuri, karena mereka merasa dia ada keinginan dia harus pegang barang itu sekarang, padahal mungkin dia nggak pegang uangnya. Nah ini yang memang harus apa ya, harus dikontrol gitu, harus mungkin melalui terapis tersendiri tuh untuk apa ya, mengendalikan emosi ataupun nafsu tadi sebenarnya. Nah, kalau Hmm. yang aku lihat tadi ini juga ada kemungkinan terbiasa pegang uang besar, sekalinya nggak pegang uang itu stresnya bukan main. Ini memang sifat dasar manusia juga. Ketika kita, let's say kita udah punya lifestyle tertentu, terus tiba-tiba kita harus turun turun kasta gitu ya, atau turun derajat. Waduh, itu emang stresnya bukan main. Karena itu di situ ada yang namanya
status gitu ya, ada yang namanya gengsi gitu ya. Jadi kayak misalnya, oh saya biasa jadi bos di perusahaan, jadi saya kemana-mana bisa pergi naik bisnis kelas, saya naik mobil mentereng, saya branded items dari atas sampai bawah gitu. Terus tiba-tiba terjadi layoff gitu ya. Saya sekarang udah bukan direktur lagi misalnya, tapi saya juga masih belum dapat kerjaan. Tapi saya nggak bisa tiba-tiba saya uh, pergi naik taksi gitu, boro-boro naik ojek gitu kan. Tapi untuk turun itu aja udah sulit gitu kan. Gitu. Jadi artinya memang itu adalah lifestyle tadi yang memang sifat dasar manusia. Kalau udah enak, masa suruh jadi nggak enak lagi kan nggak mau gitu ya. Jadi memang artinya kita sendiri harus sadar ketika kita sudah punya lifestyle tertentu, kita memang harus bisa berpikir justru ke depan seberapa panjang sih kita bisa menjaga lifestyle ini. That's why sebenarnya itu kenapa kita perlu melakukan perencanaan keuangan supaya apa? Supaya kalau sekarang saya bisa hidup enak makan 3 kali sehari, supaya sampai sampai nantinya saya tetap makan 3 kali sehari gitu ya gitu. Tapi kalau biasanya makan 3 kali sehari adalah makan makan steak terus-terusan gitu ya, mungkin pada Iya. saat nanti, wah saya tiba-tiba turun harus makan gado-gado atau makan apa, mungkin susah. Nah masalahnya ketika Hmm. turun gaya itu, apakah memang itu turun gayanya karena uangnya nggak ada, atau tiba-tiba tadi kebanyakan makan steak, kolesterol tinggi, tiba-tiba harus harus puasa makan yang tidak ada rasanya, itu stres juga kan. Makanya itu tadi bahwa kita harus menjaga keseimbangan dalam hidup sih. Seperti itu kali-kali ya. Ya Mbak, dulu aku nggak ada Mm-mm, nih financial plan. Aku baru mulai belajar juga baru 1 tahun yang terakhir. Jadi mm-mm. setelah dipikir-pikir, dulu pas masa muda masih dapat uang jajan dari orang tua, coba ditabung gitu. Iya, dan Jadi apalagi gitu kan, begitu kita uh, udah kerja ya, sendiri, kita baru ngerasa, oh how hard it is to earn money gitu ya. Emang apa itu harus di apa ya? Ketika kita itu uang kita sendiri malah jadi lebih, oh iya ya ternyata ini udah dapatnya susah, jadi pinginnya banyak, jadi dihemat-hemat gitu kan, seperti itu ya. gitu. Tapi nggak ada kata terlambat untuk mulai gitu. Nah, Artinya, benar teman-teman. artinya juga bukan berarti jangan kita look back ke belakang kayak kali ini kan mungkin sama bilang, oh coba dari dulu nih udah aku tabung gitu ya. Artinya ya udah Ya. jangan jangan lihat ke belakang, kita mungkin sekarang coba lihat yang saat ini dan lihat ke depan gitu. Jadi artinya it's always good to come to the present kan, untuk melihat. Yang Mm-mm. penting sekarang gimana? Oke, sekarang saya udah mandiri, saya udah kerja, saya punya uang, atau oh saya punya kemampuan ini yang mungkin bisa dikembangkan. Jadi ketika kita melihat ke present moment itu yang membuat kita juga bisa memprediksi kira-kira kita inginnya seperti apa. Jadi yang dipinginkan tuh juga bukan sesuatu yang terlalu apa ya tadi, terlalu diawang-awang juga gitu ya. Jadi kita harus at some point realistis dan juga balance tadi ya, seimbang gitu. Satu sisi harus bantu keluarga yang selalu banyak biaya tidak terduga. Jadi menyeimbangkan antara investasi dan juga um, biaya pengeluaran yang tidak terduga kali ya Mbak ya, gitu. Betul, betul. Oke, kita kan di sini bicara personal finance ya, dan personal finance itu adalah kita mengelola uang untuk pribadi ya, keuangan pribadi. Dan di satu sisi memang kalau kita bicara keuangan pribadi, bukan berarti kita egois ya, bukan berarti kita memastikan dulu semuanya buat kita. Tetapi justru itu tadi, ketika kita bisa melihat diri kita, seutuhnya saya butuh ini, dan saya juga bisa melihat bahwa kedepannya saya juga masih butuh yang itu gitu. Jadi artinya kita bisa memenuhi kebutuhan diri kita sendiri. Jadi ketika kita bisa memenuhi kebutuhan diri kita sendiri, baru sebenarnya kita bisa membantu yang lain. Sebenarnya kan begitu ya idealnya. Mm-mm. Karena dengan begitu apa? Nantinya ketika saya juga bisa memenuhi kebutuhan diri saya sendiri sekarang, nantinya mungkin kita akan berpikir, oh sampai tua saya harus memenuhi kebutuhan saya, sehingga at some point nanti kita juga tidak menyusahkan orang lain. Ya nggak? Ya kan, jadi Ya. idealnya tuh seperti itu. Tapi kembali lagi kita di sini hidup ya, hidup di Indonesia yang sangat kekeluargaan, sangat Mm-mm. guyup gitu satu sama lain. Ada tetangga susah aja kita nggak bisa diem aja gitu kan. Jadi artinya memang kita ini makhluk sosial. Jadi kita juga memang harus selalu siap sedia dengan lingkungan kita.
Dan kalau lingkungan pun kita kan harus melihat bahwa kita bisa ini ya, kita bisa bagi ada apa ring 1, ring 2 gitu kali ya. Dan memang keluarga inti itu adalah yang paling diutamakan gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita terus ternyata keluarga sakit, terutama misalnya orang tua atau anak, itu tidak bisa tidak pasti kita turun tangan gitu ya. Nah, oleh karena itu yang namanya biaya-biaya tidak terduga itu memang harus disiapkan ya. Kan kita tahu ada dana darurat ya, mungkin udah sering dengar bahwa dana darurat itu sesuatu yang apa ya, uh, kita baru ngerasa sekarang nih setelah pandemi bahwa penting banget punya dana darurat gitu kan. Sebelum-sebelumnya kalau kita nabung pasti baru nabung dikit kepake, baru nabung dikit kepake gitu. Jadi akhirnya dana darurat tuh nggak pernah ada gitu kan. Nah, padahal itu penting. Nah, mau nggak mau nih kalau misalnya kita memang menanggung keluarga, artinya kita harus memperhitungkan dana darurat saya itu udah dengan tanggungan-tanggungan keluarga itu gitu ya. Misalnya nih contoh saya single, tapi mungkin saya keuangannya nggak single. Kenapa? Karena saya mungkin menanggung orang tua saya. Contohnya gitu. Atau saya berkeluarga suami istri menikah anak satu. Tapi sebenarnya tadi yang saya tanggung bukan cuma anak satu, tapi ada mertua saya atau mungkin ada adik saya yang masih sekolah misalnya. Jadi otomatis saya harus memperhitungkan semua yang memang menjadi tanggungan kita gitu ya, seperti itu. Jadi otomatis besarnya dana darurat ya harus disesuaikan dengan besarnya tanggungan kita juga gitu ya. Nah, kalau dana darurat itu sudah terkumpul, idealnya itu baru kita mulai investasi. Sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kan kita nabung itu kan nabung dari yang paling dasar dulu untuk kebutuhan-kebutuhan dasar, baru kita bicara investasi. Nah, lalu gimana dong kalau uh, kalau dana daruratnya aja nggak kekumpul-kumpul gitu kan, ngumpulinnya aja lama. Masa terus saya nggak investasi-investasi gitu kan? Nah, artinya kita juga bisa berpikir secara lebih realistis juga gitu ya. Artinya coba sekarang kita lihat kemampuan saya menabung dalam sebulan itu berapa sih gitu ya. Misalnya oke, saya mampu menabungnya 10% gitu ya. Mungkin kita bisa bagi gitu. Misalnya contohnya gampangnya mungkin yang 5% itu buat dana darurat tak terduga keluarga tadi, sementara yang 5%-nya kita buat investasi. Jadi artinya kita mengalokasikan dari kemampuan kita menyisihkan uang itu berapa yang akan kita mulai. Jadi jangan berpikir bahwa oh saya ngumpulin dana darurat dulu, kalau dana darurat sudah terkumpul baru saya investasi. Tapi ya itu, dana darurat tuh tidak terkumpul bukan karena saya lupa menabung, tapi setiap kali ada kondisi darurat gitu ya. Contohnya setiap kali bulan ini yang ini sakit, bulan depan yang sebelah situ bocor rumahnya, sebelah situ, jadi kondisinya darurat mulu. Jadi akhirnya nggak kekumpul-kumpul dana darurat, akhirnya nggak investasi. Nah itu kan sayang juga gitu. Jadi ada baiknya kita mengalokasikan kemampuan menabung kita. Kalau tadi misalnya nih, aku bilang kan tadi misalnya contohnya 100% income, 10% buat disisihkan gitu ya. Nah, sisihkan itu kita bagi-bagi lagi, mungkin 5% buat tabungan, 5% buat investasi. Atau kalau kita bisa menabung lebih banyak lagi, misalnya kita bisa menabung 20% dari income, bisa dibagi porsinya lebih banyak lagi kan, mungkin investasi A, investasi B, investasi C. Mungkin mau begitu, bisa juga, nggak apa-apa. Jadi kita bisa mulai sedikit-sedikit gitu ya. Yang penting tuh konsisten. Itu jauh lebih bagus daripada kita langsung mulai, oh udah deh saya masih punya uang, saya taruh, pluk investasi. Tapi nggak punya dana darurat. Begitu ada kejadian, akhirnya investasinya diambil juga. Akhirnya nggak berkembang juga investasinya gitu. Jadi sebaiknya kita lakukan alokasi tadi atau diversifikasi. Keuangan itu kita, ya tadi kita harus namanya juga perencanaan ya. Jadi itu bertahap. Ya, bertahap artinya kita bisa mulai dari paling bawah, artinya itu paling bawah itu justru fondasi gitu kan, fondasi yang paling kuat. Artinya gini, ketika kita mulai punya income, yang pertama kita lakukan pasti kita ingin melindungi income tersebut, ya nggak sih? Ya kan, kalau kita beli kita punya rumah, kita beli kita pasangin pagar gitu kan, kita punya motor, kita kita kasih penutupnya supaya nggak kehujanan gitu kan, atau segala macam, atau jadi artinya ketika kita punya sesuatu pasti kita akan jaga gitu kan. Nah jadi artinya
kita pingin kalau once kita udah punya uang, kita udah punya income, sewaktu-waktu income itu hilang, saya punya tabungannya. Atau sewaktu-waktu saya misalnya tidak bisa bekerja lagi sehingga tidak dapat income, gimana caranya supaya bisa saya cepat bekerja lagi. Jadi si proteksi itu yang akan melindungi saya supaya saya akan tetap bisa punya income. Jadi basicnya adalah dimulai dari proteksi gitu ya. Kalau udah baru kita ngumpulin sedikit demi sedikit dikumpulin gitu kan, namanya kumpulin kekayaan itu namanya wealth accumulation gitu. Jadi ya itu tadi mengumpulin yang paling dasar kan kebutuhan manusia apa tadi, oh dana darurat ya, mungkin ada apa lagi, dana buat apa, sewa rumah, dana buat pendidikan, dana pensiun, itu semua sebenarnya tabungan karena kebutuhannya jelas dan bisa diprediksi itu kapan gitu ya. Nah, nanti kalau kita udah biasa menabung, baru kita mulai ke yang lebih tinggi lagi, namanya investasi. Di mana bukan cuma wealth accumulation, tapi namanya apa ya? Namanya melipat gandakan kekayaan gitu ya. Jadi bukan mengumpulkan kekayaan, tapi melipat gandakan kekayaan. Jadi kan itu kan kalau kita mulai kerja kan gitu juga kan, nabung dikit-dikit sampai kekayaan terkumpul, begitu kekayaannya udah ada, buat apa ya? Mau dikembangin lagi. Jadi itu adalah tahapnya seperti itu. Nanti kalau udah mengumpat gandakan kekayaan, at some point kan kita hidup sampai kita mungkin udah tua ya. Ketika kita tua, mungkin baru kita berpikir, aduh kekayaan saya ini buat apa sih? Jadi artinya kita mulai berpikir namanya wealth distribution. Jadi kita mulai berpikir gimana sih supaya aset saya ini bisa saya berikan kepada ahli waris saya, atau saya pingin supaya kekayaan saya ini bisa bermanfaat, mungkin saya mau berbagi atau saya mau apapun itu adalah di tahap selanjutnya. Jadi ini kembali lagi ketika kita bicara nanti mindfulness juga seperti itu. Kebutuhan dasar kita sendiri sudah terpenuhi atau belum sih? Kebanyakan orang kan, oh saya pingin berbagi, pingin apa loh, tapi kita sebelum berbagi kita juga harus lihat kemampuan diri kita seberapa. Kebanyakan berbagi banyak pahala, tapi jangan terus nanti kebutuhan saya kurang, ketika saya ada masalah justru saya minta tolong orang, itu malah gak enak juga gitu kan gitu. Jadi ya memang harus dicari yang pasnya. Kita perlu mencari balance-nya gitu kan ya. Kalau kita bicara mindfulness tuh kita bicara kayak di satu titik ini, sementara kalau kita bicara uang, sesuatu yang material ini kan di suatu titik ekstrim lainnya gitu ya. Kayak semacam bertolak belakang gitu. Tapi kita nggak bisa cuma bicara, oh ya saya mau hidup mindful, saya belajar meditasi, saya duduk tenang, saya diam gitu. Tapi ketika habis itu kepikir, aduh nanti bayar ini pakai apa, aduh yang itu belum beli. Itu tuh juga apa ya, menurutku juga suatu sumber yang bisa kalau tidak dihandle dengan baik, itu juga akan mengganggu si mindfulness itu gitu, kalau menurutku juga gitu ya. Jadi kita mencoba hidup yang mindful, yang balance tadi, yang kira-kira bisa nggak sih kita cari titik tengahnya antara dunia spiritual sama dunia material ini tuh di mana gitu kan. Kita manusia juga gitu kan. Kita kan pingin hidup itu bukan cuma kaya raya, tapi kita juga pingin hidup itu bermanfaat gitu. Kita pingin hidup itu yang tenang gitu kan, yang bahagia. Tapi ya tadi definisi tenang, definisi bahagia, tiap orang bisa berbeda gitu. Tapi apapun itu, uang itu bisa membantu. Walaupun kembali lagi ya, ada uang dulu baru bahagia atau harus bahagia dulu baru punya uang. Itu kayak telur sama ayam mana duluan gitu kan ya, gitu. Karena kan orang juga bilang mau punya mindsetnya ini dulu atau mau punya uangnya dulu baru bisa ini. Jadi itu memang nggak bisa ini ya, nggak harus ini dulu baru itu makanya bisa nggak kita jalan sejalan gitu ya, kita rajut bersama supaya ketika kita mulai nggak tenang, nggak mulai tenangnya apa sih? Apakah itu soal uang? Tapi apakah itu uangnya atau tadi kekhawatiran itunya gitu yang sebenarnya harus iniin, karena kalau dilihat uangnya ada, tapi kenapa saya masih nggak tenang ya gitu kan? Nah, jadi itu yang mungkin harus diseimbangkan juga nih antara uang dengan kehidupan kita yang kita ingin capai gitu ya, seperti itu. Mindfulness adalah salah satu tools-nya, tetapi kita juga apa ya, tools itu kan tidak berdiri sendiri. Ada tools lain yang bisa mungkin saling melengkapi gitu ya. Terutama generasi muda sekarang gitu ya, kan sekarang dengan banyaknya informasi gitu kan, orang juga lebih aware, udah banyak orang lebih tahu tentang mindfulness itu apa gitu.
Tapi juga orang juga udah mulai belajar banyak keuangan, literasi keuangan juga sudah meningkat. Tetapi sebenarnya isunya tuh sekarang di mana sih? Apakah memang eh, apa udah tahu tinggal mempraktekannya gitu, ataukah ketika tahu pun juga masih keblinger dengan banyaknya informasi atau gimana sih sebenarnya gitu? Oke, jadi aku Hmm. sharing dari pengalaman aku ya Mbak Meta. Mm-mm, Jadi mm-mm, kalau dari aku pribadi, aku lebih kepada mindsetnya yang mm-mm, diolah gitu. Jadi mm-mm, memang financial literacy itu penting banget dan aku belajar gitu ya, ikut workshop, belajar dari teman-teman yang lebih paham tentang keuangan. Terus setelah dipelajari dan setelah dipraktekkan, masih ada tuh Mbak kayak perasaan yang scarcity, kok cemas ya, kok stres ya terhadap mm, uang. Padahal masih ada gitu, mm, kerencanaannya juga masih jalan. Nah ternyata itu bisa ada healingnya sendiri Mbak kalau misalnya mm, dilihat ke masa lalu, dari mm, mana ini asal muasalnya kok kita khawatir takut sama uang, menganggap mungkin uang itu jahat atau ya macam-macam lah kan, proyeksi mm, dalam diri sendiri yang tadi Mbak mm, Meta sharing di awal juga mengenai bahwa ini adalah seperti mirror atau kaca dengan relationship kita sama diri sendiri. mm, mm, Jadi saat aku memasukkan mindfulness-nya, aku sadar aku mindful terhadap oh ini saat ini perspektif saya terhadap keuangan, perspektif saya terhadap diri sendiri. Dan jatuhnya aku bisa lebih memahami bahwa uang itu netral. mm, Kita menggunakan uang itu bukan tujuan dari segalanya. Itu bukan membuat mm, yang kita paling bahagia, dan kalau misalkan kita membutuhkan untuk bahagia itu dari dalam diri sendiri dulu juga, mm, baru mm. pastilah butuh materialnya. Karena wealthy yang sekarang aku pahami, wealthy itu bukan cuma material tapi spiritual juga, wealth Betul. of health gitu ya, kayak sehat Mm, tuh mahal banget gitu, apalagi mm, mm, sekarang kita di zaman pandemi yang mulai merasakan bahwa mungkin ada yang sempat sakit, ada yang sempat kehilangan, jadi punya income protection, punya health protection, asuransi, semua itu sudah semakin jelas harus dilakukan, mm, apalagi transisi untuk maksudnya udah jadi dewasa gitu ya, dari young mm, adult jadi benar-benar adult. Jadi mm, memang keduanya sih Mbak, financial literacy dan emotional mindfulness literacy itu sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan fisik aku pribadi terhadap uang gitu. Jadi itu betul. proses, dan aku Mm, bersyukur banget makanya hari ini belajar dari Mbak Meta, kayak wow, aku banyak banget mendapatkan inspirasi, pelajaran, dan mm. semangat buat ikut Kan ada berproses ya, berjalan, dan namanya kita tuh juga pengetahuan juga berkembang gitu kan, kayak tadi literasi keuangan berkembang, literasi tentang apa mental health, mindfulness itu juga berkembang, ditambah lagi sekarang literasi digital sekarang juga berkembang juga gitu. Jadi ternyata ini semua juga akan saling mempengaruhi gitu ya. Jadi kembali lagi kayak tadi mungkin Samara bilang kok masih ada cemas gitu ya. Apakah cemasnya itu gara-gara pikirannya, atau karena apanya, atau karena apa ya, atau karena ya itu tadi sekarang banyak informasi sehingga jadi bingung tuh malah cemas. Mungkin justru saya harus mencoba mengerucutkan informasi-informasi itu benar-benar yang kira-kira yang paling resonate sama kita yang mana gitu kan. Nah sama nih mungkin sebelum kita akhiri nanti ya, kan kita juga ngobrol udah banyak. Artinya mungkin untuk teman-teman di sini bisa juga nanti kita cek dulu nih, coba kita buka dompet gitu ya. Kira-kira ketika saya buka dompet, terus saya lihat ada isinya gitu. Kira-kira apa sih yang kita lihat gitu? Apakah kita merasa, oh bersyukur dompet saya masih ada isinya, atau wah kok isinya cuma segini ya gitu ya. Artinya coba aja kita mulai dari situ gitu ya, gitu. Atau nanti ketika kita terima uang gitu ya, terima uang, ketika kita uang dari apa ya, dari melakukan pekerjaan yang kita suka, kayaknya kita seneng banget, berapapun uangnya gue seneng banget gitu ya. Tapi ada orang yang mungkin pernah ngerasain, gue terima uang ini tapi kok gue nggak happy ya gitu ya. Artinya ini soalnya waktu aku terima uang ini gue udah pakai dimarah-marahin, udah pakai salah ini salah itu, jadi terima uangnya tuh nggak happy gitu. Jadi coba kadang-kadang kita merefleksikan ketika kita terima uang, atau kita pegang uang, atau ketika kita buka dompet, atau let's say ketika saya mau belanja, oh ini belanja ini pokoknya senang banget nih, wah mahal tapi gue senang gue belanja.
kenapa beli barang yang mahal gue seneng belanja, tapi kenapa ketika harus beli di supermarket tuh semuanya diirit-irit gitu, karena itu barang-barang keseharian yang udahlah makan, beli tisu yang murah aja, beli ini yang murah aja, kenapa begitu gitu kan. Jadi artinya what, why gitu ya, itu yang harus kita coba refleksikan. Tadi me, myself, and money, coba refleksikan di situ deh gitu, PR-nya nih buat kita sama-sama.